Oke, selamat siang, Tems. Selamat siang, Ma'am. Selamat siang ya. Ya, kita di pembelajaran fisika hari ini ya. Dengan Ibu Ros di sini, kita ada di channel apa? Ling Ling Smart Open Teja. Yeay. Oke, sekarang ingat kembali nih ya. Kita latihan soal-soal hari ini ya. Dan soal-soal, nanti kalau ada soal dari uji kompetensi yang kalian rasa agak sulit, boleh ditanyakan ya. Ini ingat kembali yang ini ya, Ibu kasih ingat kembali. Nah, ini ada 2 buah muatan yang berada di tergantung di tali ya. Tergantung di tali seperti ini. Kemudian talinya ini membentuk sudut theta gitu ya. Ini theta sudutnya. Nah, sekarang kedua muatannya ini sejenis. Yaitu dengan muatan sebesar Q, ini juga muatannya adalah sebesar Q. Sekarang kalau sejenis itu terjadi apa interaksinya? Menjawab ya. Interaksinya terjadi apa? Tolak menolak. Oke ya, terjadi tolak menolak. Ya. Tadi lupa anu ya. Apa namanya belum di foto ya. F apa ini nak? F kolom ya, ini F kolom. Lalu ada gaya, ini kan punya massa nih, berarti ada gaya apa ini ke bawah? Gravitasi sama dengan apa? Massa dikalikan dengan gravitasi ya. Kemudian di tali itu ada apa? Gaya tegangan tali ya, ini T-nya. Nah, T-nya ini kita uraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y ya. Jadi ini adalah TY, kemudian ini adalah TX ya. Dua-duanya sama sih ya. Cuma Ibu gambarkan cuma satu aja. Jadi ini hasil proyeksinya ini. Ini adalah TY, yang ini adalah TX. Nah, sekarang kita bikin pertolongan untuk sudutnya. Ya, kita bikin pertolongan untuk sudut nih. Oke, kalau ini theta, ini membagi 2, kita sebut aja alfa. Berarti alfa sama dengan theta per 2 atau theta sama dengan apa? Theta sama dengan 2 alfa ya. Nah, sekarang TY hubungannya dengan alfa itu sin atau cos? Yuk, ini kan alfa-alfa. Sin atau cos? Kos, Bu. Ya, cos. Oke ya, berarti TY itu sama dengan apa? T cos alfa. Kalau TX-nya hubungannya dengan alfa berarti T sin daripada alfa ya. Nah, kalau udah sekarang kita menggunakan apa? Kalau dalam keadaan setimbang itu berarti sigma F X sama dengan 0 ya. Yang di sumbu X itu ada F kolom dengan TX. Maka ini positif, ini negatif ya. Jadi F kolom dikurangi dengan TX sama dengan 0 atau F kolom sama dengan TX ya. TX sama dengan apa? Berarti dituliskan di sini adalah T dikalikan dengan sin daripada alfa ya. Jadi kita lihat T-nya sama dengan berapa ya. Nah, sekarang kita menggunakan yang berikutnya yaitu kita pakai yang bentar ini kenapa? Oh. Ada trouble ini. Bentar ya.
Sigma FY sama dengan 0 juga ya. Berarti ini yang positif, ini negatif. Maka di sini jadi T, Y dikurangi dengan W itu sama dengan 0. Berarti T, Y sama dengan W ya. T, Y di sini adalah sama dengan T cos ya. Berarti T cos alfa sama dengan W. Maka T akan sama dengan apa? W dibagi dengan cos alfa. Nah, ini masuk sini ya. Ini substitusi masuk ke sini, maka F kolom yang sama dengan K Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Ini sama aja dengan W dibagi dengan cos alfa, kita kalikan dengan sin alfa ya, sin alfa. Sin dibagi cos itu sama aja dengan tangen, maka ini sama aja dengan K Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat, ini dikalikan dengan tan alfa ya. Oke. Nah, sekarang berarti W tetap ini ya, agak salah lagi. Berarti ini sama dengan di sini sama dengan sin dibagi cos ya nih. Berarti W tangen daripada alfa ya. Nah, sekarang kita ubah ke sebelah ya. Ke sebelah, ke page berikutnya. Tadi apa? F kolomnya K Q kuadrat dibagi R kuadrat sama dengan W dikalikan dengan tangen daripada alfa. Jadi kalau kalian misalnya yang ditanyakan adalah besarnya Q, maka Q akan sama dengan akar dari R kuadrat dikalikan W tangen alfa kita bagi dengan K ya. Atau R-nya boleh keluar, maka Q sama dengan R dikalikan akar dari W tan alfa, ini kita bagi dengan K ya. Kalau yang dicari R ya nggak apa-apa, berarti R ini akan sama dengan Q dikalikan dengan akar K dibagi dengan W tangen daripada alfa. Misalnya kalau ditanyakan adalah masanya, berarti kita cari W dulu. W sama dengan apa? K Q kuadrat per R kuadrat tangen alfa. W itu kan M kali G. M kali G sama dengan K Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat tangen alfa, berarti massa akan sama dengan apa? K Q kuadrat dibagi dengan G R kuadrat dikalikan dengan tangen daripada alfa ya. Nah, sekarang kalau misalnya untuk cari R-nya gimana? Cari R-nya ya kamu pakai yang di sini nih ya. R-nya kan yang ini. Nah, ini berarti jaraknya dari sini kan setengahnya, maka ini adalah 1/2R ya. Hubungannya dengan panjang talinya itu adalah L ya, ini panjang tali L, berarti antara alfa L dengan R berarti di sin ya. Ini sisi depan, ini sisi miring. Berarti kita menggunakan apa? Sin alfa sama dengan 1/2R dibagi dengan L. Maka R-nya sama saja dengan, ini naik ke sana ya, 2 daripada L dikalikan dengan sin daripada alfa. Nah, itu untuk R-nya ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Gak ada ya? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akan stop share untuk yang ini ya. Kemudian kita akan melihat LKS. Semuanya udah buka LKS-nya? Halo? Loha? Yang file yang Ibu kirim itu, Bu. Iya, udah dikirim belum LKS-nya?
Tems, tunggu Ibu lihat dulu. Oh, belum ya? Oke, Ibu sekarang kirim ya. Nah, nanti masing-masing buka ya. Dari Ibu. Coba. Ada yang bisa tahu ini? C23 ini? Tersusun saat seri ini 6 farad dengan 3 farad. Berarti C23 berapa? Bisa langsung itu. Sama dengan 6 kali 3, kita bagi 6 ditambah dengan 3 farad ya. Hasilnya berapa? Halo? 2, Bu. 2. Bu. Hasilnya sama dengan 2. Ya. Yang aktif lah. Masa Ibu bicara sendiri? Nah, sekarang antara C4 dengan C5 ini juga tersusun seri ya. Berarti ini C45 itu sama dengan berapa? 12 dengan 6. Berarti 12 dikali 6 dibagi 12 ditambah 6 farad. Sama dengan berapa? 18, 3, 12 bagi 3. 4 farad ya. Oke. Nah, sekarang antara ini ya C23 dengan C45 ini kan paralel. Berarti C2345 itu kita tambah ya. Tambah 2 farad dengan 4 farad sama dengan berapa? 6 farad ya. Kemudian sekarang C2345 diserikan dengan C1. Maka kita bisa langsung dapat C total tuh. C totalnya 6 dengan 6. Berarti 6 kali 6 dibagi 6 ditambah 6. Sama dengan berapa? 3, Bu. 3. Oke ya, 3 farad. Nah, yang dicari adalah apa? Ki pada C4. Ki pada C4 berarti Ki di sini. Maka kita harus cari dulu apa? Ki totalnya. Ki total. Itu sama aja dengan C total kita kalikan dengan V. Voltage-nya di sini adalah 12 volt tuh. Berarti ini sama dengan berapa? 3 farad kita kalikan dengan 12 volt. Maka sama dengan 36 kolom ya. Nah, untuk itu kita perlu cari ini potensialnya. Sebutlah ini adalah A, di sini adalah B. Maka kita cari potensial AB. Hah? Boleh saya bertanya Ibu, bagaimana Boleh. kita tahu Kenapa? satuannya Ki itu mikrokolom atau kolom Ibu? Kalau kapasitor-kapasitornya dalam mikrofarad dikalikan dengan volt berarti jadi mikrokolom. Tetapi kalau kapasitas-kapasitornya sudah dalam farad, lalu voltage-nya dalam volt berarti langsung kolom. Farad, Terima kasih, volt Bu. itu kolom ya. Oke. Nah, sekarang kita cari VAB nih. Yang masuk ke sini ini kan Ki total ya. Berarti untuk VAB-nya, VAB ini akan sama dengan apa? Ki total kita bagi dengan CAB. CAB tadi kan yang paralel punya kan ya. Paralel punya itu adalah 6. Berarti ini dibagi dengan 6 farad. Ya, atau CAB tulis dulu. CAB. Ya, CAB. Berarti sama dengan 36 dibagi dengan 6, ini kolom, di sini farad. Maka sama dengan berapa volt? 6, Bu. Tunggu dulu, C totalnya, ya cocok ya, 6 volt ya. Nah, setelah dapat ini, maka kamu bisa cari ini. Cari Q-nya. Q4 ini kan sama dengan Q5. Q4 sama dengan Q5. Ada di cabang AB, maka kita menggunakan voltage-nya yang AB punya. Ya, VAB. Berarti dikalikan dengan ini, C45 kali C45. Ya, kali C45. C45 ya. Oke. Nah, VAB-nya tadi 6 volt kan?
Maka di 6 volt kita kalikan C45 tadi berapa? 4, Bu. 4 ya? Oke, berarti ini dikalikan dengan 4. 4-nya adalah 4 farad. Nah, sekarang volt kali farad itu kolom. 6 kali 4 berarti sama dengan 24. 24 kolom. Ya, seperti itu. Kalau misalnya yang ditanyakan itu adalah muatan yang tersimpan pada C3. Berarti kita cari Q2 atau Q3 ya. Q2 atau Q3. Ya, di sini berarti Q2 akan sama dengan Q3. Ada di cabang AB, maka ini tetap kita menggunakan V AB kita kalikan dengan C23. C23 berapa? 2 farad kan? Berarti ini sama aja dengan 6 volt dikalikan dengan 2 farad. Maka hasilnya sama dengan berapa? 12 coulomb ya. Oke, ada sampai di sini ada pertanyaan untuk soal nomor 64. Ada pertanyaan ya? Oke, sekarang kita lihat lagi soal yang di bawahnya tuh ya untuk di rangkaian kapasitor. Ya, yang ini. Ini ya. Nah, sekarang perhatikan rangkaian berikut. Besar energi yang digunakan oleh seluruh rangkaian. Ya, di dalam rangkaian berarti kita harus mencari dulu berapa C totalnya. Ya. Sekarang, antara C1 dengan C5 ini tersusun seri nih. C1 dengan C5. Ini seri. Ya, C1 dan C5. Nah, sekarang untuk cari C15 berapa? Itu 3 farad dengan 6 farad. Berarti hasilnya berapa? 9 farad. C15. Jalan cepat. 3 kali 6 bagi 3 tambah 6. 2 farad ya. Kemudian sekarang diparalelkan dengan C3. Berarti C315. C3 sama dengan 2 farad. Diparalel dengan 2 farad. Berarti berapa? Ditambah ya kalau paralel ya. 4 farad. Ini jalan cepat nih. Nah sekarang habis itu kan seri ini semua nih. 4 dengan C315 dengan C4. Berarti kita cari 1 pernya dulu. 1 per C total. 1 per C total. Ini 4 farad C2. Berarti 1 per 4. Ditambah dengan yang 315 C paralel tadi. Berarti 1 per 4 juga. Kemudian yang ini adalah 1 per 1. Ditambah ya. Ditambah. 1 per 1 kita langsung buat per 4. Berarti jadi 4 per 4. Satuannya semuanya dalam apa? Dalam per farad ya, per farad. Ya, di sebelah sini. Nah, ini kita samakan penyebut nih ya, sudah sama penyebut 4 semua. Berarti ini 1 1 1 4. Berarti sama dengan berapa? 6 per 4 kan? Faradnya ada di bawah. Nah, berarti kita cari C total. C totalnya dibalik nih. Sama dengan 4 farad dibagi dengan 6. Atau sama dengan 2 per 3 farad. Energi rumusnya apa? Ada voltage, kemudian ada C. W sama dengan 1 per 2. Ya, C dikalikan V. Oke ya. CV. Berarti hasilnya berapa? 1 per 2. C-nya adalah 2 per 3 farad. Dikalikan voltasenya adalah berapa volt? 6 volt ya. 6 volt. Ya. CV kuadrat loh ya. Berarti dikalikan dengan 6
volt lagi ya, volt ini. Oke ya, berarti ini dicoret nih, 2 coret. 3 dengan 6 berarti 2. 2 kali 6 sama dengan 12, hasilnya dalam joule ya. Farad, volt kuadrat, itu adalah joule ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Gak ada? Pinter semua. Ya, sekarang kita lihat lagi. Soal nomor 66 nih. Ya. Soal 66, ayo. Siapa yang mau mengerjakan nih? Voltasenya di sini sama dengan 12 volt. Ada yang mau mengerjakan? Ini 12 volt ya. Nah ini. Jadi berapa ini? Jadi berapa? Ayo. Ada 30 orang, masa nggak ada yang bisa jawab? 2 farad dengan 4 farad di paralel. Diapain? 6 ditambah Tambah. Jadi 6 farad. Lalu ini 4 di farad. paralel. Berapa? 12, Bu. Oke. Habis itu seri nih. Jadi berapa? 18, 12 Bu. dengan 6. 4, Bu. 4. Oke, C totalnya 4. C total sama dengan 4 farad. Nah, kalau begitu yang ditanyakan energinya, W sama dengan apa? Ada C, ada V. 1/2 C, CV V kuadrat. kuadrat. Jadi 1/2 dikalikan dengan 4 farad ya. Kali 12 volt kali 12 volt. Ini coret dengan ini 2. 12 kali 12, 144. 144 kali 2, berarti sama dengan 288 volt farad. Ini sama dengan joule ya. Oke. Bisa ya? Nah, nanti kalau misalnya yang ditanyakan berapakah besar energi yang tersimpan pada kapasitor yang 2 farad ini. Di sini B-nya sama dengan berapa? Maka kita perlu cari ini. Cari apa di sini? Potensial A, B. Ya. Nah, tadi kan kita udah dapat C totalnya berapa? C total tadi berapa? 4 ya? 4, Bu. C total 4 kan? Sama dengan 4 kan? 4 farad kan? 4 farad. Berarti kita harus cari Q total dulu. Maka Q totalnya itu sama dengan apa? C dikalikan dengan V ya. CV. C kali V. Berarti sama C dengan 4 dikalikan dengan 12. Ini dalam kolom. Maka sama dengan 48 kolom. Jadi untuk cari energi di sini, ini kan kita udah dapat Q totalnya, lalu kita cari VAB dulu. VAB. Berarti sama aja dengan Q total, kita kalikan dengan R-nya ini, C ini tadi. C ini kan 6. Ya, berarti dibagi dengan CP1 gitulah, nggak apa-apa. Maka ini sama dengan berapa? 48 dibagi dengan 6. Bagi 6. Berarti sama dengan 8 volt ya. Ini adalah kolom, lalu ini adalah farad. Nah, kalau udah dapat ini, untuk cari energi yang tersimpan di 2 farad, berarti kita bisa menggunakan W, anggaplah ini adalah C5 gitu ya. Ini C5 ya. Berarti W5 ini akan sama dengan apa? 1/2 CV kuadrat. CV-nya ini adalah VAB ya. C-nya di sini berarti C5 ya. Jadi sama dengan 1/2 dikalikan dengan 2 dikalikan 8 pangkat 2 ini dalam joule ya.
berarti sama dengan 64